Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil praktikum kimia fisika 3 massa jenis padatan. Namun, saya hanya akan menjelaskan sampai dengan perhitungan. Disusun oleh Dina Fadilah, mahasiswa semester 2, program studi D4 Sarjana Terapan Teknik Pengendalian Pencemaran Limbah Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Di sini ada beberapa poin dari hasil praktikum. Poin pertama yaitu indikator capaian. Mahasiswa dapat mengukur dan menentukan massa jenis zat padat. Tujuan praktikum yaitu untuk menentukan massa zat padat dengan bentuk teratur dan tidak beraturan dalam fluida dengan menggunakan prinsip Archimedes. Metode penelitian. Pada metode penelitian ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan yaitu 1. Benang, 2. Gelas beker, 3. Timbangan analitik, 4. Pipet tetes, dan 5. Gelas ukur. Bahan yang digunakan yaitu ada air, balok kayu, kerikil, batu, dan kelereng. Poin yang kedua dari metode penelitian yaitu prosedur percobaan. Yang pertama, massa benda diukur dengan timbangan analitik. Di gambar ini ada sebuah balok kayu yang ditimbang pada timbangan analitik dan dihasilkan massanya yaitu 34,48 gram. Yang kedua, benda dicelupkan seluruh bagiannya pada gelas beker yang telah berisi air dengan volume yang telah ditentukan. Yang ketiga, volume yang bertambah dipindah ke dalam gelas ukur menggunakan pipet tetes hingga volume air pada gelas beker menjadi volume seperti semula. Pada poin yang keempat yaitu timbang kembali padatan yang telah dicelupkan di dalam air dengan timbangan analitik. Yang kelima, ulangi langkah tersebut pada masing-masing benda padat. Pada setiap padatan dilakukan 2 kali percobaan. Dan yang keenam, catat hasil pengamatan. Poin yang keempat dari praktikum yaitu hasil pengamatan. Yang pertama, kelereng. Pada pengukuran pertama dihasilkan massa benda 5,47 gram dan volume bendanya yaitu 2,2 mili dengan massa benda setelah dicelupkan dalam air yaitu 5,47 gram. Pengukuran yang kedua yaitu dihasilkan massa benda 5,47 gram dengan volume bendanya yaitu 2,2 mili dan massa benda setelah dicelupkan dalam air yaitu 5,47 gram. Kemudian di rata-rata, hasil rata-rata dari massa benda yaitu 5,47 gram dan volume bendanya yaitu 2,2 mili. Kemudian rata-rata massa benda setelah dicelupkan dalam air yaitu 5,47. Pada kelereng sendiri, massa benda sebelum dicelupkan dan setelah dicelupkan dalam air hasilnya sama karena kelereng tidak menyerap air.
Begitu pula pada batu. Begitu pula pada batu, pengukuran pertama dihasilkan massa bendanya yaitu 18,35 gram, kemudian volume bendanya yaitu 1 mili dengan massa benda setelah dicelupkan dalam air yaitu 18,36. Pengukuran kedua yaitu dihasilkan massa benda 18,34 gram dengan volume bendanya yaitu 1 mili dan massa benda setelah dicelupkan dalam air yaitu 18,36. Kemudian di rata-rata dan dihasilkan massa bendanya yaitu 18,345 gram dengan volume yaitu 1 mili dan massa benda setelah dicelupkan dalam air yaitu 18,36 gram. Begitu pula pada kerikil dan balok kayu. Setelah dilakukannya praktikum dan menghasilkan data, maka adanya perhitungan. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungannya. Yang pertama yaitu kelereng. Diketahui MO atau massa kelereng kering yaitu 5,47 gram, massa kelereng basah atau M1 yaitu 5,47 gram, dan volume air yang berlebih setelah dimasuki kelereng atau V1 yaitu 2,2 mili dan massa jenis air yaitu 995,7 kg per meter kubik. Yang ditanyakan yaitu massa jenis kelereng. Jawab. Poin yang pertama yaitu mencari massa air yang terjerap atau terserap oleh kelereng. Mencari massa air yang terjerap. Massa air yang terjerap sama dengan M1 atau massa kelereng basah dikurangi MO massa kelereng kering sama dengan 5,47 gram dikurangi 5,47 gram sama dengan 0 gram. Poin yang kedua yaitu mencari volume air yang terserap. Volume terserap sama dengan massa air yang terserap dibagi massa jenis air. 0 gram dibagi 995,7 kg per meter kubik. Agar satuan hasil akhir yang menjadi mili, maka dikali dengan 1 kg per 1000 gram dikali dengan 1000 liter per 1 meter kubik dan dikali dengan 1000 mili per 1 liter. Dan hasilnya yaitu 0 mili. Poin yang ketiga yaitu mencari total volume yang berlebih. Volume total air yang berlebih sama dengan volume 1 atau volume berlebih setelah dimasuki benda ditambah volume terserap sama dengan 2,2 mili ditambah 0 mili sama dengan 2,2 mili. Poin yang keempat yaitu mencari massa jenis kelereng. Massa jenis kelereng sama dengan massa kelereng kering dibagi volume total air yang berlebih sama dengan 5,47 gram dibagi 2,2 mili sama dengan 2,48 gram per mili. Kemudian dari gram per mili dirubah menjadi kilogram per meter kubik dengan cara 2,48 gram per mili dikali 1 kg per 1000 gram dikali
1000 liter per 1 meter kubik dikali 1000 mili per 1 liter. Dari perhitungan di atas, maka diketahui massa jenis kelereng sebesar 2.480 kg per meter kubik. Begitupun pada batu. Kerikil dan balok kayu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.